warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan ke-8 Kabupaten Siak. Kami akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik yang terdiri dari observer, coach, dan coaching. Saya Rosmanidar SPD dari TK Negeri Pembina Tualang. Saya Afni Yenti MPD dari SD 14 Perawang Barat. Saya Fitri Handayani Lady Katarina dari SD Negeri 06 Perawang Barat. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Ros. Waalaikumsalam Bu Afni. Apa kabar Bu Ros? Alhamdulillah sehat Bu, Ibu sehat. Alhamdulillah. Jadi apa nih cerita hari ini? Ya itu Bu, seperti yang rencana kita kemarin, saya ini bincang-bincang sedikit sama Ibu. Iya. Oh, yang mengenai kalau Ibu akan melakukan coaching ya dengan Iya, coach Ibu. iya benar Bu. Di mana Ibu meminta saya untuk melakukan penilaian terhadap kegiatan coach Ibu nanti dengan menggunakan alur cerita, gitu ya Bu ya? Iya, iya benar Bu. Biar nanti juga saya akan tahu apa proses dari coaching saya tadi. Oh, Itu baik. dan bagi saya juga Bu. Nanti dalam pengamatan saya dalam melakukan penilaian, saya akan melakukan menggunakan 4 kriteria ya Bu ya. Ya. Yang pertama penilaiannya kurang baik, cukup, baik, dan sangat baik. Lalu dalam pelaksanaan coaching nanti kompetensi apa yang akan Ibu tingkatkan? Jadi saya nanti kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan itu adalah kehadiran penuh Bu. Saya kehadiran penuh itu mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan berbobot kepada coach saya untuk mendorong bagi saya menemukan solusi atau masalah yang sedang dihadapinya. Baik Bu, berarti Ibu nanti dalam melaksanakan coaching akan mengembangkan kompetensi yang pertama kehadiran penuh, yang kedua berbicara aktif, yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Iya, Dari ketiga kompetensi tersebut, yang mana yang akan Ibu tingkatkan? Dari ketiga kemampuan coaching saya tadi, saya mungkin akan lebih meningkatkan ke kompetensi kehadiran penuh. Indikator ini, kehadiran penuh ini adalah fokus dalam memecahkan masalah yang dihadapi oleh coach saya. Yang kedua, saya akan menatap coach saya berbicara. Yang ketiga, saya tidak melakukan aktivitas yang lain selain mengcoaching, dari coach saya tadi. Ya baik Bu, semuanya sudah saya catat apa saja indikator yang akan Ibu capai nanti ketika melaksanakan coaching. Lalu kapan nih rencananya Ibu akan melaksanakan coaching? Rencananya hari ini Bu, saya akan melaksanakan coachingnya dengan teman saya itu. Tapi saya juga berharap Ibu bisa hadir agar menyaksikan saya, mengcoaching teman saya, biar saya tahu di mana yang perlu saya kembangkan lagi dan di mana kemampuan saya. Iya Bu. Jadi nanti ya Bu ya, setelah saya mengamati Ibu melaksanakan coaching dengan teman Ibu, saya akan menyampaikan ya apa kriteria yang telah Ibu penuhi atau yang sudah Ibu capai di dalam pelaksanaan coaching tersebut, dan di mana yang perlu Ibu tingkatkan. Iya. Bu ya. Iya. Baik ya Bu, sekarang silahkan Ibu melaksanakan coachingnya dengan teman Ibu. Ya, terima kasih Bu Aminti. Saya akan melaksanakan coaching saya dalam ruangan ini. Iya. Assalamualaikum Bu Fitri. Waalaikumsalam Bu Ros. Gimana kabar Bu Fitri? Baik. Alhamdulillah luar biasa ya, hari ini saya rasanya semangat. Mungkin karena mau jumpa Bu Ros ya. Bu Ros gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Nah Bu Fitri, ada masalah apa nih? Pengen ketemu sama saya. Itulah Bu,
saya ada sedikit masalah ini di kelas. Menghadapi beberapa siswa tuh yang karena mungkin terlalu aktif, jadi dia kurang bisa berkonsentrasi dalam menerima pembelajaran seperti itu. Oh, berarti permasalahan Bu Fitri di kelas saat ini adalah anak yang terlalu aktif sehingga dia tidak fokus dalam pembelajaran. Jadi ibu ingin anak ibu yang aktif tadi ini fokus dalam pembelajaran. Iya, seperti itu, Bu. Nah, dari bincang-bincang kita ini, Bu, apa yang ingin ibu capai atau apa hasil yang ingin ibu dapatkan dari bincang-bincang kita ini? Setidaknya saya mendapat solusi dari permasalahan yang saya hadapi di kelas ini, agar anak-anak saya yang kurang aktif tadi, kita mendapatkan metode untuk membawa mereka bisa fokus gitu dalam mengikuti pembelajaran di kelas. Kira-kira apa itu Bu metode ibu di dalam kelas agar anak ini bisa fokus? Mungkin setelah melakukan asesmen diagnostik, mungkin saya setelah mengenali gaya belajar anak-anak tadi, anak-anak yang aktif ini kan dia masuk ke kinestetik, mungkin saya akan lebih menerapkan metode untuk anak-anak yang kinestetik mungkin, Bu. Berarti ibu sebelumnya akan mendiagnostik anak untuk mencari anak ini lebih ke gaya belajarnya ke kinestetik, audio atau visual gitu ya Bu ya. Nah, menurut ibu saya mau tahu juga nih indikator atau permasalahan dari anak itu apa sebenarnya yang membuat anak itu tidak bisa aktif dalam pembelajaran, bisa tidak fokus dalam pelajaran? Tadi karena dia terlalu aktif, dia tidak bisa disuruh duduk tenang itu agak 15 menit aja dia nggak bisa. Setelah berdoa itu udah dia langsung aktif, langsung ya jalan ke sana, jalan ke sini, ada aja gitu yang dikerjakannya. Jadi padahal di awal pembelajaran itu kan kita perlu fokus anak sebentar kan, setidaknya kita menjelaskan langkah-langkah pembelajaran kita hari ini. Bagaimana dia mau tahu tujuan pembelajaran? Sementara dari awal aja setelah berdoa dia udah beraksi seperti itu, Bu. Jadi menurut ibu nih Bu, penyebab dari anak tidak bisa fokus pada pembelajarannya tadi itu apa menurut ibu? Mungkin selama ini saya kurang memfasilitasi kebutuhan dia sesuai kebutuhan dia sebagai anak kinestetik ya. Mungkin saya lebih mengarah kepada anak-anak yang visual mungkin, karena saya masih memakai istilahnya media gambar seperti itu, kurang melibatkan mereka sepertinya dalam pembelajaran itu. Jadi saya memang sepertinya memaksakan mereka harus menggunakan kemampuan visual mereka untuk memperhatikan gambar di papan tulis, mungkin seperti itu. Gitu Bu ya. Kira-kira apa yang lebih harus bisa ibu fokuskan untuk anak yang aktif itu agar dia bisa konsentrasi di dalam pembelajaran tadi? Yang lebih ibu fokuskan? Mungkin itu Bu yang pertama tadi. Mungkin saya akan merubah metode pembelajaran ya di RPP saya ya. Mungkin saya akan memfasilitasi kebutuhan mereka. Tapi kan walaupun saya memfasilitasi kebutuhan mereka harus disesuaikan dengan materi ya Bu ya. Tapi mungkin saya akan lebih mengutamakan kebutuhan mereka seperti apa, mungkin akan saya usahakan saya fasilitasi dengan mengganti metode yang akan saya gunakan. Gitu ya Bu ya. Sepertinya bagus sekali nih metode yang sudah Ibu Fitri lakukan. Kira-kira setelah saya rangkum dari Ibu tadi ya, berarti Ibu akan melakukan metode untuk anak yang aktif ini tadi sesuai dengan gaya belajarnya, pembelajarannya lebih menarik mungkin ya Bu ya, lebih itu lagi ya Bu ya. Nah, dari beberapa metode yang Ibu sebutkan tadi, yang paling dominan yang akan Ibu lakukan pertama kali itu apa? Yang pertama kali akan Ibu lakukan? Yang jelas itu tadi saya akan merubah RPP ya di langkah-langkah pembelajaran tadi ya, karena saya akan merubah metode. Mungkin saya juga akan lebih meningkatkan ice breaking mungkin ya Bu ya. Anak-anak yang aktif ini mungkin kan dia lebih suka bergerak. Ice breakingnya itu berarti tidak bisa yang
menguras pikiran mungkin ya, mungkin yang permainan apa seperti apa, mungkin seperti itu Bu. Oke Bu Pit, kira-kira siapa yang bisa membantu Ibu nih? Pertama saya mungkin akan berkonsultasi dengan kepala sekolah, kemudian saya akan mengajak rekan sejawat untuk bekerja sama dalam membantu saya, mungkin seperti guru bayangan ya Bu ya. Berdua nanti kami akan mencoba metode yang akan kita terapkan ini. Mungkin saya juga akan minta bantuan dari guru inklusi untuk menanyakan sebetulnya anak ini masalahnya itu masih bisa kita atasi atau memang tidak bisa kita atasi, kan seperti itu ya Bu. Mungkin itu langkah-langkah yang akan saya lakukan dan orang-orang yang saya rencanakan akan membantu kegiatan saya ini. Ya, bagus sekali ya Bu ya. Dengan anak yang seperti itu kan kita perlu juga pihak luar yaitu seperti psikolog ya Bu ya. Itu bagus. Kapan nih Bu kegiatan ini akan Ibu laksanakan? Insya Allah secepatnya Bu. Insya Allah minggu depan akan kita laksanakan kegiatan ini, kita coba. Baru situ nanti kita akan lihat tingkat keberhasilannya seperti apa. Mungkin seperti itu. Oke lah Bu Fitri, saya sangat tertarik dengan rencana Bu Fitri. Mudah-mudahan apa yang akan Ibu lakukan besok dapat tercapai, dan setelah Ibu melakukan kegiatan yang akan Ibu lakukan, kita ketemu lagi. Saya sudah mendapat solusi dari permasalahan yang sedang Ibu hadapi ya Bu Fitri ya. Iya, Bu. Ya, semangat ya Bu ya. Terima kasih Bu atas bincang-bincangnya hari ini sehingga membuka wawasan saya. Ternyata ternyata saya punya gitu kan kemampuan untuk menyelesaikan masalah ini, tapi kalau kita nggak bincang-bincang tadi saya rasanya buntu seperti itu Bu. Terima kasih ya Bu ya. Sama-sama. Sampai ketemu lagi Bu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ros, udah selesai kucingnya? Alhamdulillah Bu, sudah selesai. Nampaknya tadi semangat sekali ya Bu ya, bersama kucingnya dengan Ibu Pit ya Bu. Iya. Baik ya Bu, sekarang saya akan menyampaikan analisis pengamatan pelaksanaan coaching Ibu tadi, di mana sebelumnya kita udah sepakat ya, saya akan melakukan penilaian terhadap kegiatan coaching Ibu. Ya, nih saya akan bertanya nih, kira-kira apa yang sudah Ibu lakukan untuk mencapai indikator yang sudah Ibu sampaikan di awal tadi? Yang telah saya lakukan, yang pertama saya fokus untuk memecahkan masalah yang sedang dihadapi oleh coach saya. Yang keduanya saya menatap coach saya saat berbicara. Yang ketiga, saya tidak melakukan aktivitas apapun saat saya coaching. Yang keempat, saya menyimak apa yang akan disampaikan oleh coach saya. Oh iya, sepertinya memang seperti itu. Saya sudah memperhatikan dari tadi kegiatan coaching Ibu, di mana saya perhatikan Ibu memang sudah mulai fokus untuk memperhatikan setiap pertanyaan yang diajukan, jawaban-jawaban yang diberikan oleh coach Ibu. Kemudian Ibu sudah selalu menatap bagaimana reaksi dari coach Ibu tersebut. Kemudian Ibu juga tidak melakukan aktivitas lain, serta menyimak apa yang disampaikan oleh coach. Nah nih Bu, kira-kira rencana ke depannya kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan lagi? Saya akan mengajukan pertanyaan yang lebih berbobot agar coach saya dapat menemukan permasalahan atau dapat menemukan solusi yang telah dihadapinya Bu. Iya, kemudian apa langkah-langkah untuk mengembangkan kompetensi tersebut? Yang pertama, saya akan merefleksi diri saya. Yang kedua, saya akan mencari referensi untuk menjadi bagaimana cara untuk menjadi coach yang baik. Yang ketiga, mungkin saya akan lebih banyak belajar dari orang lain. Nih Bu, yang terakhir nih, kapan nih kira-kira akan melaksanakan pengembangan kompetensi tersebut? Mungkin secepatnya Bu, dalam 1-2 hari ini akan saya laksanakan. Oke, setelah nanti Ibu melakukan pengembangan terhadap kompetensi, dan rencananya kapan lagi nih Ibu akan melaksanakan coaching berikutnya? Kalau masalah saya meng-coaching teman itu mungkin dalam waktu 2 atau
3 minggu ke depan lah Bu, saya akan mencoba untuk mengcoaching teman-teman saya yang lain Bu, untuk melatih diri saya. Iya. Baiklah ya Bu Rosia, dimana sudah selesai ya pembicaraan kita untuk hari ini. Semoga di lain waktu kita bisa bertemu kembali, kita bisa melakukan coaching lagi. Kemudian saya yang akan melakukan pengamatan dan penilaiannya. Terima kasih ya Bu Rosia, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Abinya.